Selamat siang Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bersama kami di Indonesia Edu Webinar bersama Revo. Jadi Indonesia Edu Webinar bersama Revo adalah serangkaian webinar yang diadakan secara online dan gratis untuk membantu guru dan orang tua menerapkan strategi pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan perangkat Google Suite for Education. Kegiatan ini dapat diadakan berkolaborasi para pejuang pendidikan seperti kami dan Bapak Ibu sekalian. Pendukung acara adalah Revo, Google Educator Group Indonesia, Google for Education, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk daftar modul dan link untuk join ke sesi, silakan lihat di bit.ly/Indonesia Edu Webinars. Di situ ada jadwal kami dari hari ini sampai tanggal 23 April. Ada 2 sesi setiap hari, yaitu pukul 10 sampai 11 dan pukul 3.30 sampai 4.30 WIB. Kemudian cek Instagram dan Facebook @revo-indonesia dan website Guru Berbagi untuk rincian informasinya. Modulnya sudah lewat, direkam, diposting kanal YouTube Revo Indonesia dengan link playlist bit.ly/Indonesia Edu Webinars playlist. Tata tertib webinar, 1. Silakan memberikan pertanyaan Anda, kasih chat live pada tampilan YouTube Anda. 2. Akan ada daftar hadir di akhir presentasi. Bagi peserta sesi live akan diberikan sertifikat partisipasi secara digital. Tentunya kita harus bertanggung jawab sebagai pendidik. Jadi silakan memilih sesi yang sesuai dan juga hanya mengisi ketika Anda hadir di sesi tersebut ya dari awal sampai akhir. Yang ketiga, sesi ini akan direkam sebagai bahan pembelajaran agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaat. Demikian Bapak Ibu, saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Fatur Rahim yang akan membawakan sesi yang berjudul Cara Mendaftar G Suite for Education. Kepada Bapak Fatur Rahim, silakan memperkenalkan diri dan memulai sesinya. Baik, terima kasih Bu Pevita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semangat pagi Bapak Ibu semua di seluruh Nusantara. Nama saya Fatur Rahim. Saya bertugas di SMA Negeri 10 Samarinda. Saya juga leader di Google Educator Group Kalimantan Timur. Hari ini saya bersama Bu Pevita dan rekan-rekan di Revo dan GG Indonesia akan membahas atau masuk di sebuah topik yang saat ini lagi tren, yakni Google Suite for Education. Apa itu Google Suite for Education? Mungkin banyak dari Bapak Ibu bertanya. Sebenarnya Google Suite for Education ini adalah sebuah bisa dikategorikan sebagai sebuah tool ya Bapak Ibu. Bapak Ibu selama ini mungkin pernah menggunakan tool-tool yang disediakan oleh Google, mungkin Gmail, Google Drive, dan seterusnya. Nah, di Google Suite for Education itu juga sama. Mungkin itu sekilas, dan yang mungkin akan lebih bisa membuat Bapak Ibu tertarik nanti untuk bisa menerapkan Google Suite for Education, tentu di sisi salah satunya di sisi kapasitas drive atau media penyimpanan cloud storage-nya ya. Bapak Ibu bisa lihat kalau di sisi kiri ini kapasitas drive dengan akun Gmail standar itu maksimum 15 GB ya. Tetapi di sisi kanan ini storage-nya sudah lebih dari 15 GB. Kapasitasnya unlimited. Jadi sangat pas sekali sebenarnya untuk diterapkan di lingkungan pendidikan. Dalam hal ini di sekolah Bapak Ibu. Semua kegiatan proses pembelajaran mulai dari hulu hingga hilirnya, yakni penilaian, itu bisa terdokumentasikan dengan baik. Kenapa? Karena memang disediakan storage yang unlimited sehingga bisa terbentuk sebuah portfolio lengkap peserta didik. Ini sedikit
gambaran tentang manfaat ketika sebuah institusi atau lembaga pendidikan memiliki akun Google Suite, dalam hal ini Google Suite for Education. Karena memang Google Suite itu juga ada yang berbayar Bapak Ibu, tetapi sekali lagi Google Suite for Education itu gratis. Bagaimana cara mendapatkannya? Itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, apa yang harus Bapak Ibu persiapkan? Saya akan berikan gambaran besarnya dulu ya, gambaran besarnya dulu yang harus Bapak Ibu persiapkan. Yang pertama, mempersiapkan website. Artinya Bapak Ibu atau sekolah harus memiliki sebuah domain ya, harus memiliki sebuah domain. Istilah domain ini mungkin Bapak Ibu lebih familiar mendengar dengan istilah website. Tetapi sebenarnya website itu terdiri dari dua hal utama. Yang pertama itu domain, yang keduanya hosting. Nah, untuk dapat menggunakan Google Suite for Education dalam proses pendaftarannya, maka Bapak Ibu cukup memiliki domain saja. Mungkin Bapak Ibu juga akan bertanya, berapa sih harga domain? Harga domain itu kurang dari 100.000 Bapak Ibu untuk SCH-ID, karena memang wajib SCH-ID untuk yang pendidikan, dalam hal ini sekolah ya. Jadi wajib domainnya adalah SCH-ID. Kemudian pastikan website sekolah juga sudah update isi kontennya. Kenapa? Karena nanti pada saat proses verifikasi, ini juga akan dilihat apakah benar domain yang didaftarkan ini memang untuk lembaga pendidikan. Jadi penting sekali verifikator akan melihat dari websitenya. Tetapi untuk tahap awal ini, mungkin Bapak Ibu yang baru saja mendaftarkan sekolahnya, sebuah domain, ikuti saja kegiatan berikut ini. Nanti kita akan coba bantu untuk proses upgradingnya nanti. Nah, yang tidak kalah penting dalam proses persiapan ini, yakni Bapak Ibu memiliki akses ke cPanel atau kontrol panel. Karena jika tidak, nanti Bapak Ibu tidak bisa melakukan yang namanya verifikasi domain dan setup Gmail-nya. Ya. Jadi, apa fungsi cPanel? cPanel ini berfungsi untuk mengakses admin dari domain tersebut. Kemudian yang berikutnya, menyiapkan data sekolah. Ini tahap persiapan semua. Jadi ini karena pada saat proses registrasinya nanti supaya Bapak Ibu tidak mencari-cari data lagi. Jadi semua ini harapannya harus sudah disiapkan. Yang pertama, pastikan data referensi di Kemdikbud sudah sesuai dan update, khususnya nama sekolah dan email ya. Saya akan bukakan contoh. Baik, ini ada contoh data referensi, Bapak Ibu. Ini contoh data referensi di Kementerian Pendidikan. Nah, jadi dicek dulu khususnya nama sekolah, ini nama sekolah yang didaftarkan nanti, kemudian kontak. Karena jika ada kendala teknis dalam proses verifikasi, tim verifikator biasanya akan menghubungi ke nomor kontak atau email yang ada di data referensi Kementerian Pendidikan. Nah, jadi ini harus dipastikan dulu data ini sudah sesuai ya. Baik. Kemudian saya kembali lagi ke Oke. Kemudian siapkan biodata sekolah ya. Email pribadi admin, dalam hal ini Anda. Siapkan data sekolah termasuk email pribadi Anda. Namun andai bisa, email ini adalah email sekolah ya. Email sekolah dengan harapan jika suatu saat Anda yang mendaftarkan ini resign dari sekolah atau pindah pekerjaan, sekolah
di admin yang baru yang ditunjuk oleh sekolah itu bisa meneruskan seandainya terjadi masalah terhadap proses recovery akun mungkin dan seterusnya dan seterusnya. Jadi akan lebih baik email ini menggunakan email sekolah. Kemudian siapkan juga scan NPSN sekolah dan akreditasi sekolah atau dokumen lainnya yang sejenis untuk memperkuat bahwa memang sekolah Bapak Ibu itu memang lembaga non-profit, karena memang yang berhak untuk melakukan registrasi Google Suite for Education adalah lembaga non-profit, dalam hal ini sekolah. Bagaimana membuktikan hal tersebut? Dibuktikan salah satunya dengan NPSN tadi, nomor pokok sekolah nasional, dan scan akreditasi sekolah. Setelah itu baru Bapak Ibu mengisi formulir yang tertera di layar. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Saya lanjut ke slide berikutnya, tahap registrasi. Ini nanti link registrasinya https boleh dicatat /bit.ly/daftar G Suite Edu. Nyambung semua, D-nya huruf besar, G S-nya huruf besar, dan E-nya huruf besar. Sekali lagi, https://bit.ly/daftar-gsuite.edu. Nanti akan saya terangkan satu persatu tahapannya. Kemudian tahap registrasi berikutnya itu ada verifikasi domain. Ya. Verifikasi domain ini berfungsi untuk memverifikasi bahwa Anda yang mendaftarkan saat ini memang benar-benar memiliki kewenangan untuk melakukan proses pendaftaran tersebut. Ya. Makanya di sisi ini diperlukan yang namanya kontrol panel dari sebuah website atau sebuah domain, di mana itu harus Bapak Ibu miliki. Langkah berikutnya adalah setup Gmail. Sama juga untuk yang setup Gmail ini, Bapak Ibu juga harus punya akses ke kontrol panel, karena Bapak Ibu akan melakukan setup agar akun G Suite ini bisa berfungsi untuk mengirim dan menerima email. Karena memang basis dari Google Suite itu berbasis akun, ya. Jadi single sign on, sama seperti ketika Bapak Ibu memiliki email gmail.com, ya. Bapak Ibu bisa mengakses Gmail, bisa mengakses Google Drive dengan satu akun. Begitu juga dengan Google Suite ini. Nah, kita akan masuk ke tahap berikutnya, yakni tahap implementasi. Nanti di sini hanya kita batasi mungkin dengan bagaimana cara membuat user bagi siswa dan guru di akun Google Suite for Education. Kemudian fitur-fitur dasar nanti di menu adminnya, dan bagaimana proses upgrade-nya. Ini yang paling penting, ya. Bagaimana melakukan proses upgrade ini. Kenapa? Karena memang di titik inilah yang paling banyak terjadi kendala di lapangan. Nah, nanti kita akan coba mendiskusikan tentang proses upgrade ini. Baik, Bapak Ibu silahkan sekali lagi buka di sambil ya, boleh dibuka di link satu tab baru di browsernya, https://bit.ly/daftar-gsuite.edu. Ketika Bapak Ibu mengklik link tadi, ya, atau boleh juga yang link ini sama ya, https://g-suite.google.com/sign-up-edu-welcome. Link yang tadi ketika Bapak Ibu klik juga sama. Inilah tampilannya nanti ya. Tampilannya nanti seperti ini. Kemudian Bapak Ibu klik next atau berikutnya. Kemudian beritahu kami tentang institusi Anda. Nah, karena Bapak Ibu sekolah, maka pilihannya yang pertama, yakni pendidikan dasar atau menengah, dengan mencantumkan nama institusi sesuai dengan data di referensi Kementerian Pendidikan. Jadi kalau di referensi Kementerian Pendidikan nama institusinya adalah Sekolah Keren, maka ketikkanlah
di nama institusi Sekolah Keren. Kalau tulisannya adalah SMPN, pakai N ya, tidak pakai N-nya disingkat, tulis persis seperti yang ada di Kementerian Pendidikan. Jadi Bapak Ibu ketika mengisi ini harus memastikan data yang direferensi Kemdikbud ya. Kemudian setelah itu klik berikutnya atau next, selengkapnya tentang institusi. Nah, ini situs institusinya apa? Dalam hal ini Bapak Ibu menggunakan SCH-ID ya. Jadi kalau nama domainnya adalah sekolahkeren.sch.id, maka nanti di sini diketikkan sekolahkeren.sch.id. Kemudian jumlah siswa dan staf. Bapak Ibu total jumlah siswa dari kelas terendah hingga tertinggi kalau dia SMP atau SMA berarti kelas 1 sampai kelas 3. Dihitung total misalnya ada 1000, stafnya 100 berarti di kisaran antara 1000 sampai 2000. Kemudian klik berikutnya. Di mana lokasi institusi Anda dan berapa nomor teleponnya. Nah, negaranya pilih tentu Indonesia, kemudian ketikkan nomor handphone yang bisa dihubungi. Dalam hal ini Bapak Ibu selaku penanggung jawab. Kemudian silakan klik berikutnya. Di link berikutnya Bapak Ibu silahkan masukkan alamat institusi Anda. Ya, alamat, kemudian dilengkapi, kemudian termasuk kota, kemudian provinsi, dan kode posnya. Kemudian klik berikutnya. Selanjutnya, apa info kontak Anda? Nah, ini spesifik Bapak Ibu ya, selaku penanggung jawab, dituliskan di sini. Jadi kalau memang namanya adalah Fathur Rahim, berarti nama depannya Fathur, nama belakangnya Rahim, gitu ya. Kemudian alamat email saat ini apa? Pastikan sekali lagi alamat email ini kalau bisa ya, kalau bisa ini adalah alamat email lembaga. Mungkin nama lembaganya misalnya Salama ini menggunakan Gmail ya, nanti diketikkan saja. Bolehkah menggunakan email pribadi guru IT atau kepala sekolah? Boleh. Tetapi sekali lagi catatannya, ketika lembaga ini yang bersangkutan sudah tidak di sekolah tersebut, nah ini harus Bapak Ibu perhitungkan. Atau kepala sekolahnya dimutasi ke lain, ini harus diperhitungkan. Walaupun email ini hanya digunakan untuk pertama kali proses pendaftaran. Tetapi perlu diperhitungkan ke depannya nanti agar lebih mudah. Selanjutnya, apakah institusi Anda memiliki domain? Tentu jawabannya adalah ya, dan harus memiliki domain. Kalau Bapak Ibu menjawabnya tidak, berarti berhenti proses pendaftaran sampai di sini. Bapak Ibu diminta untuk melakukan proses pembelian domain. Sekali lagi, domain SCH-ID itu kurang dari 100.000 per tahun. Jadi Bapak Ibu cukup mengeluarkan dana 100.000 per tahun untuk pembiayaan domain ini setiap tahunnya. Bapak Ibu sudah memiliki akun Google Suite for Education untuk lembaganya masing-masing. Baik, pilih ya. Kemudian cari nama domain untuk institusi Anda. Ketik di sini yang sudah dimiliki, dalam hal ini sekolahkeren.sch.id. Oke, ini apabila tidak tadi ya, ini apabila tidak, saya akan lewati. Nah, di sini ketikkan nama domain Bapak Ibu ya. Nama domainnya sekolahkeren.sch.id. Klik berikutnya. Sama Bapak Ibu, dipilih domainnya, diketikkan lagi. Nah, ketika nanti saya kembali ke sini, ini nanti banyak kasus biasanya di sini. Ketika Bapak Ibu sudah sampai di sini tetapi tidak bisa lanjut ke berikutnya, itu biasanya pesan kesalahannya akan tampil
berwarna merah, salah satu pesan kesalahan yang sering itu adalah bahwa domain ini sebelumnya sudah pernah didaftarkan atau domain ini sedang dalam proses dengan orang yang berbeda mendaftarkan. Nah, ini nanti akan dibahas tersendiri Bapak Ibu ya. Kita berasumsi bahwa domain ini benar-benar domain baru yang belum pernah didaftarkan sama sekali. Jadi diketikkan, kemudian di next, kemudian Bapak Ibu diminta sekarang memasukkan akun admin untuk Google Suite nantinya sebagai akses. Biasanya nama penggunanya adalah admin. Jadi saya sarankan ketikkan saja nama pengguna di situ admin. Nanti yang di belakang itu otomatis ya, otomatis @sekolahkeren.sch.id. Jadi nanti akun inilah yang akan mengatur dan yang akan dapat menambahkan siswa maupun guru ke dalam Google Suite for Education. Jadi sekali lagi akun ini akun yang wajib diingat, termasuk beserta passwordnya. Bagaimana jika Bapak Ibu lupa nanti dengan password dari akun admin ini? Nanti ketika direset, itu akan dikirim ke email si pendaftar tadi. Makanya penting Bapak Ibu juga harus memiliki data si pendaftar tadi atau emailnya beserta passwordnya. Kemudian saya klik berikutnya. Selesai sampai di sini, klik OK. Ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba masuk ke dalam proses aktivasi akun adminnya tadi ya. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti diikuti terus step by step yang ada di slide ini atau yang tampil pada saat proses Bapak Ibu melakukan registrasi ya. Kemudian setuju dan lanjutkan. Di checklist ya, saya bukan robot, setuju dan lanjutkan lagi. Kemudian akan ada pemberitahuan semacam ini. Masa uji coba 14 hari G Suite for Education. Artinya setelah proses ini Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas Google Suite for Education ini untuk 14 hari uji coba dengan 9 pengguna. Jadi hanya 9 orang yang bisa ditambahkan nanti maksimum. Kenapa? Ya karena memang masih dalam proses pendaftaran ya. Nah nanti proses bagaimana dia supaya bisa full Google Suite for Education, bisa full tidak 14 hari lagi, dan akun yang bisa ditambahkan bukan 9 lagi, tetapi bisa mencapai 10.000 akun atau 10.000 pengguna atau 10.000 siswa beserta staf sekolah. Nanti itulah yang namanya proses upgrade nanti. Baik, Bapak Ibu, kita akan login ke admin ya. Caranya ketikkan admin.google.com. Sekali lagi ketikkan admin.google.com. Nah, nanti ketika Bapak Ibu mengetikkan admin.google.com, nanti dia akan meminta username. Nah, username-nya Bapak Ibu masukkan admin@sekolahkeren.sch.id atau sesuai dengan akun admin yang sudah Bapak Ibu daftarkan. Nah, kemudian di next ya, tentu akan meminta nomor telepon untuk verifikasi ya. Untuk verifikasinya silahkan dimasukkan nanti yang aktif tentunya sesuai dengan yang si pendaftar tadi. Oke, ini saya proses upgrade ya, Bapak Ibu. Ini proses upgrade. Sekali lagi untuk proses upgrade, Bapak Ibu jangan lupa bahwa Bapak Ibu harus menyiapkan data ya, menyiapkan data. Data apa saja itu yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Baik, sebelum saya kembalikan ke moderator, saya akan feedback sebentar untuk kita semua di tahapan
registrasi tadi. Oke, Bapak Ibu nanti ini sekali lagi direkam, jangan khawatir, nanti Bapak Ibu bisa mengulang, kemudian proses upgrade-nya, saya akan lihatkan sedikit menu upgrade-nya, ini saya klik. Nah, ini proses upgrade Bapak Ibu, jadi tadi setelah Bapak Ibu melakukan pendaftaran, kemudian sudah melakukan proses verifikasi domain, kemudian sudah melakukan setup Gmail, maka Bapak Ibu proses berikutnya adalah mengisi ini, ya, mengisi ini. Pastikan nanti nama, email, dan institusi yang tampil di sini adalah yang sesuai dengan lembaga Bapak Ibu, ya, yang sesuai dengan lembaga Bapak Ibu. Jadi kalau tidak sesuai, Bapak Ibu harus berganti akun. Nah, jadi seperti ini. Ini udah berubah. Misalnya ini yang akan didaftarkan, yang akan di-upgrade, maka data ini harus Bapak Ibu pastikan benar, ya. Kemudian diisi phone number-nya, kemudian alamatnya, kemudian nama lembaganya, SMA 10 atau SMP berapa sesuai lembaga Bapak Ibu, website sekolahnya diisi di sini, di jenis pendidikannya, primary, jumlah user tadi berkisar antara 1.000 sampai 2.000, kemudian deskripsi detailnya di sini tentang proses pengajuan ini. Kemudian di checklist dan submit. Nah, setelah submit ini, Bapak Ibu di akun adminnya tadi, akun yang sesuai ini tadi, ini nanti Bapak Ibu akan menerima email, ya, email dari Google untuk tindak lanjut proses upgrade, ya, untuk tindak lanjut proses upgrade-nya. Nanti ketika di sana nanti Bapak Ibu diminta untuk melakukan mengirim bukti-bukti fisik seperti scan NPSN atau scan akreditasi sekolah, silahkan dilakukan pengiriman bukti-bukti fisik tersebut. Kemudian untuk itu kami juga akan membantu, dalam hal ini nanti tim Revo juga akan membantu Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengisi, nanti ada link yang harus diisi. Nanti Bapak Ibu tetap melakukan proses upgrading dengan request ini, dengan link yang Bapak Ibu lihat sekarang. Nanti di belakang layar Bapak Ibu akan dibantu dengan tim untuk mempercepat proses ini. Kita akan bantu upayakan. Nanti Bu Pepita nanti akan menyampaikan hal ini lebih lanjut. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara saat ini. Untuk proses registrasi sekali lagi, untuk verifikasi domain dan setup Gmail, jika Bapak Ibu terkendala, ini ada tutorial, ya. Jadi tutorial ini silahkan diikuti. Ini tutorial ini adalah verifikasi domain dan setup Gmail. Ya, karena kalau dijelaskan di sini akan memakan waktu yang cukup panjang. Untuk itu Bapak Ibu silahkan nanti diklik link tutorial ini, nanti di pesan chat di live YouTube, mudah-mudahan nanti bisa dikopikan dengan tim di sana tutorialnya. Ini kalau saya bukakan sekilas. Nah, jadi seperti ini nanti. Nah, jadi tahapan yang saya jelaskan tadi sebenarnya ada di sini semua. Oke, saya pikir cukup dari saya. Sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Pepita. Silakan Bu Pepita. Baik, terima kasih Pak Fatur atas penjelasannya yang begitu lengkap, begitu jelas. Bapak Ibu sekalian silakan memberikan pertanyaan di chat. Dan Pak Fatur sudah mulai ada pertanyaan, Pak Fatur boleh dijawab, saya juga bisa bantu nanti, silakan Pak. Baik. Oke, pertanyaan pertama, cara daftar website sekolah, ya. Cara daftar website sekolah. Ini basic banget nih, cara daftar website sekolah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu
harus ke penyedia jasa hosting ya, penyedia jasa hosting. Pada saat Bapak Ibu melakukan proses pendaftaran, Bapak Ibu cukup membeli domainnya saja. Karena biasanya ketika Bapak Ibu mendaftar di penyedia jasa, itu nanti paketnya sekaligus dua, yakni domain dan hosting. Nah, khusus untuk Google Suite for Education ini, Bapak Ibu cukup membayar untuk biaya domainnya saja. Jadi tidak usah membeli yang hostingnya. Kenapa? Karena hostingnya itu nanti mengikut di Google ya. Nanti bisa pakai Google Site atau Blogspot nanti. Jadi sekali lagi cukup domain sehingga harganya murah di bawah 100.000. Kalau Bapak Ibu membelinya nanti lengkap dengan hosting itu 200-300.000 bahkan jutaan ya. Jadi sekali lagi cukup domain. Di mana membelinya atau mendapatkannya di penyedia jasa hosting. Saya tidak akan sebut penyedia jasanya di sini ya. Silakan Bapak Ibu googling penyedia jasa hosting. Nanti silakan dipilih. Banyak sekali, ratusan di Indonesia yang menyediakan itu. Kemudian yang kedua, sekolah saya masih menunggu approval Google Suite. Masih trialnya sudah habis, apa yang harus dilakukan? Oke, Bapak, saya kembali ke posisi yang tadi, Bapak ya. Saya nggak tahu Bapak atau Ibu nih. Jadi silahkan ke proses ini. Ya, silahkan ke proses upgrade ini. Jadi silahkan yang sudah terlewat tadi, silahkan lakukan pengisian data ini. Sekali lagi, pengisian data ini dilengkapi nomor telepon, mailing address-nya ini alamat sekolahnya, kemudian institution name-nya, nama lembaganya dalam hal ini SMA N10 bla 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 gitu ya, atau SMP N10 bla bla bla, sesuai dengan data referensi Kementerian Pendidikan. Sekali lagi, acuannya harus ke sana. Kemudian institusi website-nya apa? Misalnya yang sudah didaftarkan tadi, sekolahkeren.sch.id, dan ini diisi lengkap. Nah, setelah ini diisi lengkap, mestinya itu akan ada email dari otomatis dari support system Google untuk tindak lanjut berikutnya apa. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu di situ di email akan ada permintaan Bapak Ibu untuk mengirim scan NPSN mungkin, kemudian scan akreditasi sekolah atau dokumen sejenisnya. Jadi seperti itu Pak, Bu, yang bertanya tentang apa yang harus dilakukan untuk bisa upgrade. Jadi pilih itu, dan jangan lupa nanti di akhir sesi Bapak Ibu akan disampaikan sebuah link nanti untuk mempercepat proses ini. Akan kita bantu proses untuk mempercepatnya. Dengan catatan Bapak Ibu sudah melakukan proses registrasi ini, ya. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah Google Suite bisa digunakan untuk lembaga pelatihan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Saya tidak bisa memastikan jawabannya, tetapi kuncinya adalah sepanjang lembaga tersebut terdaftar di data referensi Kementerian Pendidikan dan lembaga tersebut adalah lembaga non-profit, maka itu bisa dilakukan. Karena lembaga pelatihan ini ada yang profit sebenarnya, ya, ada yang profit. Jadi pastikan itu dulu. Nanti Bapak Ibu akan diminta juga di tahapan akhir untuk menunjukkan bahwa lembaga itu adalah lembaga non-profit, jadi tidak mencari keuntungan di lembaga tersebut. Saya pikir itu jawaban singkat dari saya. Pak Fatur ada, iya masih ada lagi Pak. Saya pikir sudah habis. Baik, terima kasih. Jika pindah dari Google Suite Basic ke Google Suite for Education, apakah penyimpanan yang lama masih bisa diakses? Maksudnya ini mungkin Google biasa ya, akun Gmail mungkin ya. Kalau mungkin ya. Mungkin ya. Nah, kalau itu nanti tinggal Bapak Ibu lakukan share drive saja, datanya lakukan share drive. Nanti Bapak Ibu share drive ke akun Google Suite-nya, nanti bisa dipindahkan kepemilikan drive tersebut.
Ya, jadi Bapak Ibu kumpulkan saja datanya yang saya asumsikan di G Suite basic yang Bapak pertanyaan ini adalah Gmail ya. Drive di Gmail dikumpulkan jadi satu, kemudian di-share ke akun Google Suite for Education-nya yang Bapak Ibu miliki, kemudian nanti pindahkan kepemilikan drive tersebut ke akun yang baru. Jadi mudah sekali sebenarnya. Kemudian bagaimana? Ya, Pak Fatur sudah pernah mencoba belum? ya sudah. Pernah ya? Ya. Oke. Jadi Bisa kebetulan, ya? Iya bisa. Jadi kebetulan memang akun Gmail saya tadi kalau di bagian slide awal itu sudah merah, sudah hampir habis. Jadi beberapa saya pindahkan ke akun Google Suite. Baik. Kemudian bagaimana cara mengganti akun admin? Di sekolah saya terlanjur pakai nama pribadi. Saya asumsikan yang dimaksud admin ini adalah admin Google Suite for Education ya. Bapak Ibu di dalam Google Suite for Education, Bapak Ibu bisa memiliki banyak admin. Jadi admin boleh lebih dari satu. Jadi tidak masalah ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa tambahkan misalnya di sekolah itu kepala sekolah jadikan admin, kemudian wakil kurikulum dijadikan admin, ada 2 orang guru IT jadikan admin misalnya. Jadi buat saja seperti itu. Jadi hak aksesnya juga sama sebenarnya sebagai admin. Kemudian apakah sekolah di bawah Kementerian Agama juga bisa difasilitasi? Bisa. Jadi sangat bisa karena sekolah di bawah Kementerian Agama walaupun dia tidak menggunakan Dapodik tetapi EMIS, tetapi data EMIS juga akan terekam di referensi data Kementerian Pendidikan. Jadi tetap bisa juga, silahkan didaftarkan, yang penting datanya sesuai dengan yang ada di referensi Kementerian Pendidikan. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, jumlah maksimal anggota untuk Google Suite. Oke. Mungkin jumlah akun maksudnya Pak, jumlah akun. Akun ya, oke. Jumlah akun itu tadi Bapak Ibu pada saat proses pendaftaran memang menyebutkan jumlah anggota itu 1.000 sampai 2.000 mungkin ya. Tetapi pada prakteknya nanti Bapak Ibu bisa sampai 10.000 akun sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu asumsikan setiap kali menerima penerimaan siswa baru itu 500 orang, anggaplah 1.000 orang misalnya ya. Tapi rasanya jarang ada sekolah bisa menerima sampai 1.000 dalam sekali angkatan. Artinya 10 tahun akun itu juga belum habis. Nah, jadi Bapak Ibu 10.000 akun itu diprediksi 10 tahun pun belum habis. Seandainya nanti habis sekalipun, ada 2 alternatif yang bisa Bapak Ibu lakukan. Nanti dengan melakukan request untuk penambahan akun itu satu. Yang kedua, akun-akun lama siswa-siswa yang sudah menjadi alumni itu bisa dinonaktifkan kembali. Sehingga jumlah akun tetap bisa stay sebanyak 10.000. Mungkin sudah angkatan kesekian baru dilakukan itu. Kemudian saya tambahkan ya Pak, saya tambahkan dulu jawaban untuk akun ya. Jadi sebetulnya secara peraturan di Google Suite for Education itu akun yang diberikan untuk setiap sekolah adalah tidak terbatas, unlimited. Memang ketika di awal seperti Pak Fatur cerita tadi bahwa di awal kita ditanya 1.000 atau 2.000 atau nanti ketika kita request pun ditanya perlu berapa. Tapi Bapak Ibu khawatir selama kita bisa justifikasi, bisa kasih alasan mengapa kita butuh itu. Jadi mungkin kayak perhitungan bahwa saya setiap tahun menerima siswa baru segini, maka kami butuh menambah segini, biasanya dikasih. Jadi memang sebetulnya secara sistem Google Suite for Education itu diberikan secara unlimited buat sekolah. Terus kemudian jumlah maksimum anggotakan ya. Terus kalau misalnya nih mentok misalnya 10.000 gitu ya seperti tadi Pak Fatur bilang, tinggal request tadi Pak Fatur bilang kita requestnya di control panel, bisa klik tiket ke support, nanti kita request dari situ bisa. Begitu Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Fatur. Baik, itu makin jelas lagi tadi gambaran yang disampaikan oleh Bu Pevita. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau admin resign dan user ID dan password adminnya kita tidak tahu. Nah, sekali lagi, ini harus kita definisikan dulu. Admin ini admin Google Suite atau orang yang mendaftarkan. Ya, kalau admin Google Suite, sekali lagi, meskipun dia resign, tetapi kalau dia didaftarkan dengan akun sekolah pada saat pertama kali,
maka itu bisa direset, kemudian nanti passwordnya akan terkirim ke email yang mendaftarkan admin waktu pertama kali, atau mendaftarkan Google Suite waktu pertama kali. Jadi seperti itu prosesnya. Nah, mungkin pertanyaannya bagaimana kalau akun adminnya juga tidak tahu, kemudian yang mendaftarkan tadi juga sudah resign, atau bahkan mungkin meninggal dunia, itu seperti apa? Ini tinggal mengajukan proses ticketing ya nanti akan saya lihatkan linknya. Ini contoh ini ya, domain in use. Kemudian di sini ada pertanyaan problem-problem yang ada. Mungkin saya bukakan. Nah, permasalahan-permasalahan Bapak Ibu itu tinggal di sini ya, ada semua bagaimana solusinya sebenarnya ya. Jadi tinggal Bapak Ibu ajukan ticketing bahwa yang bersangkutan yang mengelola atau admin yang selama ini mengelola Google Suite for Education di sekolah Bapak Ibu sudah resign dengan alasan-alasan lainnya gitu ya. Jadi tidak masalah sebenarnya. Termasuk ini bagaimana klaim balik admin Google Suite, juga sama seperti tadi, tinggal ajukan ticketingnya. Kemudian kalau ternyata sekolah sudah pernah mendaftarkan ke Google Suite sebelumnya namun lupa akun dan passwordnya. Sekali lagi, yang lupa ini kalau dia admin lupanya tinggal di reset, nanti akan terkirim ke email si pendaftar. Nah ini, masalahnya kalau si email pendaftar juga lupa atau tidak diketahui keberadaan orangnya, ini harus dilakukan sama dengan pertanyaan yang nomor 8 tadi. Harus dilakukan ticketing lagi untuk request klaim kepemilikan Google Suite for Education tersebut. Saya pikir itu. Masih ada? Oh, ada. Untuk proses upgrade, masalahnya email admin yang di Google Suite juga disuspend. Jadi nggak bisa dibuka. Ini pertanyaan gimana nih sebenarnya? Ini mungkin udah lewat masa trialnya, udah lama kali ini ya? Mungkin. Soalnya kan dikasih masih trial 14 hari. Jadi sebetulnya upgrade itu harus dilakukan segera. Jadi sebelum masa 14 harinya itu selesai, dia harusnya upgrade-nya sudah diberikan. Jadi upgrade-nya itu memang harus kita lakukan segera. Jadi setelah mendaftarkan domain, verifikasi domain, langsung mendaftarkan untuk upgrade ke versi edukasi. Kalau seperti ini biasanya, ini udah selesai masa trialnya baru request buat upgrade. Ini udah disuspend ya? Waduh. Mungkin biasanya kalau udah suspend gitu, biasanya kalau udah disuspend gitu ya, itu kan sebentar lagi di-delete sama mereka. Jadi biasanya itu harus nunggu proses natural dia mendelete si domainnya itu. Itu mungkin makan waktu sekitar 2 mingguan biasanya ya. Kemudian kita harus mendaftarkan kembali dari awal. Yang itu yang setahu saya dan saya pernah alami seperti itu. Iya. Ya, jadi benar sekali Bu Pevita. Jadi prosesnya seperti itu. Namun Bapak Ibu juga bisa mencoba dengan asumsi ya, dengan asumsi tetap saja ikuti yang ini tadi ya. Maaf. Nah, jadi kita berasumsi ini. Domain sudah digunakan, kita asumsikan domain itu sudah digunakan yang sudah kelewat tadi ya. Jadi tetap coba aja ajukan. Tapi memang kalau sudah lewat seperti yang disampaikan Bu Pevita tadi, sebenarnya di akun kalau memang bisa masih mengakses admin.google-nya walaupun suspend, masih bisa mengakses akun admin.google-nya, itu di bagian billing itu bisa dihapus sebenarnya. Bisa dihapus proses pendaftaran itu. Jadi kalau saya buka admin, sebentar saya coba bukakan admin.google.com, itu kalau dia tidak tersuspend penuh, misal seperti ini, itu di bagian admin billing Bapak Ibu ya. Nah ini di bagian billing, sebentar gimana billing, ini di bagian billing sini, ini nanti ada domain tersebut, nanti di delete saja.
ya proses ininya, nanti ajukan baru. Sepanjang yang dimaksud suspend tadi masih bisa mengakses Google Admin ini, tapi tidak bisa beraktivitas lagi, mungkin maksudnya seperti itu, masih bisa proses di sini nanti ya. Di sini nanti ada delete, nanti ajukan lagi subscribe untuk Google Suite for Education-nya. Jadi seperti itu untuk tambahan informasinya. Kemudian 11, kalau sekolah kita telah memiliki LMS lainnya bagaimana? Definisi LMS lainnya ini seperti apa ini perlu yang jelas. Kalau yang dimaksud LMS yang lainnya ini adalah mungkin dari tetangga sebelah, Office 365 ya, mungkin saya sebut saja. Kalau Office 365 tentu harus memilih, Bapak Ibu harus memilih. Kenapa? Karena basisnya akun, ya basisnya akun. Jadi pada saat proses setup Gmail-nya nanti ditambahkan, jadi harus memilih di sana. Tetapi kalau yang dimaksud LMS ini adalah LMS lain yang tidak berbasis akun, seperti Moodle misalnya dan lain sebagainya, tidak ada masalah ya. Tetapi kalau dia dengan LMS lain tapi berbasis akun, harus memilih ya, harus memilih. Kelebihannya apa sebenarnya Google Suite for Education? Sekali lagi dia SSO, single sign on. Jadi cukup satu akun untuk semua ya. Banyak yang lain itu ketika untuk keperluan meeting dia menggunakan aplikasi A, ketika untuk keperluan mail dia menggunakan aplikasi B, ketika untuk keperluan ini dia menggunakan aplikasi C. Nah, Google Suite for Education itu semua aplikasi yang ada selama ini Bapak Ibu kenal, termasuk memang fitur-fitur Google Suite for Education seperti Google Classroom dan lain sebagainya, itu tersedia dengan cukup menggunakan satu akun. Jadi itu kelebihannya Bapak Ibu. Berapa biaya per tahun jika menggunakan Google Suite for Education-nya? Jika sudah register dan bisa membuktikan prosesnya tadi, di-approve dan disetujui, maka tidak ada biaya, alias gratis. Yang biaya itu adalah domain Bapak Ibu. Domain ini ya wajar. Bapak Ibu mau memiliki Google Suite for Education ataupun tidak memiliki Google Suite for Education, ketika Bapak Ibu memiliki website sekolah, tetap juga harus bayar. Ya. Nah, jadi Google Suite for Education-nya sendiri itu free, gratis sepanjang Bapak Ibu bisa membuktikan tadi dengan proses-proses yang sudah dilalui hingga tahap proses upgrade tadi. Ya. Bayarnya di mana? Bayarnya adalah bayar domain atau bayar website sekolah tadi. Berapa bayar domainnya? Kurang dari 100.000 kalau dia SCH ID. Jadi seperti itu. Ketika ingin merubah settingan sesuatu, sering diminta akun administrator, bukan akun super admin. Oke, boleh menggunakan akun super admin, boleh juga menggunakan akun administrator. Sekali lagi Bapak Ibu, di admin ya, Bapak Ibu ketika sudah bisa mengelola nanti di admin ini nanti ada pengaturan penambahan admin Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu tambahkan jadi adminnya lebih dari satu ya. Adminnya upayakan lebih dari satu untuk berjaga-jaga tadi. Jadi ketika yang satu sibuk, yang satu masih bisa menghandle gitu ya. Jadi saya ambil contoh. Oke, ini akun saya yang ini tidak bisa melihat ya untuk adminnya siapa aja, kecuali nanti saya masuk di super admin ya. Jadi nanti akan terlihat di sini. Ini super adminnya yang ini ya, yang info ini super adminnya. Nanti super admin itu akan bisa terlihat admin yang ada ya. Ini semacam operator Bapak Ibu. Jadi yang lupa password nanti mereka ini yang tukang reset ini. Jadi privilege-nya ditambah, dia user biasa tetapi ada kemampuan adminnya di sana. Dia hanya kemampuannya untuk melakukan reset password. Jadi tidak perlu si admin tadi, tetapi bisa dibantu oleh beberapa orang untuk melakukan itu. Karena memang lupa password ini hal yang sangat lumrah sekali terjadi dan pasti akan Bapak Ibu temui baik siswa yang lupa maupun guru yang lupa nanti. Jadi kalau
tunggal adminnya Bapak Ibu akan keteter, akan kelelahan mengurusi lupa password itu. Jadi akan lebih baik kalau memiliki banyak admin. Kemudian bagaimana cara melengkapi data referensi NPSN tersebut di data Kemdikbud, sedangkan kami tidak memiliki akses. Bapak Ibu, untuk data ini memang Bapak Ibu tidak punya akses langsung ke Kemdikbud, tetapi Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Dapodik dan EMIS. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan update data di Dapodik, kemudian disinkron, data itu akan masuk ke Kementerian Pendidikan. Nah, data itulah nanti yang akan digunakan. Jadi Bapak Ibu ngupdate-nya nanti dengan menggunakan Dapodik. Memang ada proses waktu yang diperlukan. Makanya memang untuk data referensi ini jauh-jauh hari memang lebih baik dilakukan updating terus. Karena memang untuk dari Dapodik ke server Dapodik, kemudian beralih lagi ke link yang lebih tinggi, dalam hal ini referensi yang meminta itu referensi Kemdikbud, data itu sudah bisa tampil data yang terkini. Kemudian bagaimana cara mengatasi atau atur ulang ketika daftar Google Suite domain sekolah sudah digunakan orang lain. Sama ini dengan yang nomor 8 tadi, Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu bisa akses ini nih, support.google.com/a/contact/domain_in_use ini ya. Silahkan ini di open link dibuka. Nanti kalau dibuka seperti ini. Nah, ini kok klaimnya di sini. Jadi domainnya apa, email Bapak Ibu di sini, ya. Jadi ini permohonan nanti bahwa Bapak Ibu lah yang memiliki, tapi nanti ada tahapan lanjutannya nanti. Ini permohonan penghapusan yang sebelumnya, ya. Ini banyak bisa menyelesaikan masalah dengan ini, tapi memang harus hati-hati sekali lagi dibaca petunjuknya lebih lanjut. Kemudian sudah selesai ya? Pak, pertanyaannya habis. Sebetulnya masih ada, cuman waktu kita sudah mau habis, tinggal 6 menit lagi. Jadi minta tolong dimasukkan ke slide berikutnya Pak, supaya bisa ditampilkan slide yang 5 ya. Bisa ditampilkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa di full screen Pak, biar kelihatan. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kan Pak Fatur sudah menceritakan proses pendaftaran Google Suite ini dari awal sampai akhir. Jadi detail sekali, jadi step by step. Bapak Ibu kalau lupa silakan nonton videonya karena ini kan direkam. Kemudian kalau sudah melakukan pendaftaran domain sekolah Bapak Ibu sekalian ke Google Suite for Education dan sudah meminta untuk upgrade ke versi edukasi, silakan memasukkan nama sekolah Bapak Ibu sekalian ke link ini. Jadi link ini berupa form. Link ini bukan mendaftar bukan masuk ke Google, tapi dia masuk ke kami ke Revo. Revo sudah bekerja sama dengan Google di Indonesia untuk membantu memberikan daftar sekolah-sekolah yang memang sudah request upgrade tapi belum di-approve gitu. Dan tentunya ketika tadi prosesnya kita sudah daftar domain kemudian sudah request upgrade, biasanya proses upgrade itu memakan sekitar 2 mingguan. Tapi karena situasi seperti ini dan jutaan sekolah di dunia itu cepat-cepat daftar Google Suite for Education, tentunya proses juga akan memakan waktu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tadi sudah mendaftarkan domain ke Google Suite for Education dan 2 sudah merequest untuk upgrade ke versi edukasi seperti yang diajarkan Pak Fatur, silakan masukkan nama sekolahnya ke link ini. Ini adalah sebuah form yang akan kami sharing dengan Google di Indonesia dan mereka akan bantu untuk cepat prosesnya. Ya. Kalau misalnya trial 14 kan biasanya ketika kita mendaftarkan domain by default Google-nya memberikan waktu 14 hari trial. Nah, idealnya tentunya versi upgrade ini dilakukan completed sebelum si 14 hari itu kan. Kalau misalnya sudah hampir berakhir 14 harinya dan belum di-approve, Bapak Ibu silakan masukkan tiketing di control panelnya, bilang minta tolong domain saya dalam 14 hari trialnya sudah habis, tapi saya sedang request untuk upgrade ke versi edukasi, apakah bisa dibantu?
Ya, apakah bisa itu maksudnya apakah dia bisa perpanjang masa trialnya atau seperti apa? Ya, itu saya sarankan karena ada rekan-rekan di sekolah lain yang melakukan hal itu dan dibantu. Ya, jadi karena memang kondisi seperti ini banyak sekolah yang keburu-buru semua mendaftarkan. Jadi bayangkan puluhan juta sekolah di seluruh dunia mendaftarkan domainnya ke Google Suite for Education. Ya, kemudian slide berikutnya Pak Fatur. Ya, jadi kita sudah tiba di penghujung acara. Sekali lagi, Indonesia Edu Webinars bersama Revo adalah kolaborasi para pejuang pendidikan seperti kami dan Bapak Ibu sekalian. Pendukung acara ini adalah Revo, Google for Educator Group Indonesia, Pak Fatur ini mewakili Samarinda, dan Google for Education, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Acara ini diadakan online dan gratis untuk Bapak Ibu sekalian, ya, karena kami tahu ada kebutuhan yang sangat mendesak, sangat besar di dunia pendidikan di Indonesia. Ketika situasi memaksa kita harus berubah, mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya supaya kita malah berubahnya ke arah yang lebih baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, tetap semangat. Info kegiatan untuk modul berikutnya dan waktu berikutnya ada di bit.ly/Indonesia Edu Webinars dan website Guru Berbagi. Linknya ada di slide ini. Dan juga kami membuat sebuah grup di Facebook. Silakan link short linknya adalah bit.ly/Indonesia Edu Webinars Group atau cari di halaman Facebook Revo Indonesia. Kami buat grup tertutup untuk memfasilitasi pertanyaan penting yang belum sempat kami jawab. Ya, kami pun juga nanti akan menaikkan daftar frequently asked question. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan dan kami belum sempat jawab, kami akan naikkan nanti di website yang Indonesia Edu Webinars-nya. Ya, dan video ini bisa ditonton di kanal YouTube Revo Indonesia, bit.ly/Indonesia Edu Webinars Playlist. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oh iya, saya lupa. Bapak Ibu sekalian yang hadir di sesi live ini, silakan mengisi di foto QR code-nya supaya Bapak Ibu bisa masuk ke sebuah form. Di situ adalah daftar hadir sekalian ketika Bapak Ibu mengisi data Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan sertifikat digital, ya, dan akan dikirimkan langsung ke email Bapak Ibu sekalian. Tentunya kita bertanggung jawab ya Bapak Ibu sekalian sebagai pendidik, kita memilih sesi di mana kita berada sekarang, bukan sesi besok-besok, ya. Kemudian demikian, saya Pak Fatur boleh slide berikutnya. Ini adalah sesi besok. Sesi besok ada 2. Sesi pagi adalah mengenal kecanggihan Gmail tanggal 7 April pukul 10 sampai 11 pagi waktu Indonesia Barat oleh Pak Gusman Adi, guru dari Lilin Bangsa Intercultural School. Kemudian siang adalah sesi mengajar interaktif dengan Google Classroom pukul 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat oleh Bapak Mihlam dari DDI Polewali Mandar, ya. Jadi kita banyak pengajar dari mana-mana, mewakili juga Bapak Ibu yang ada dari mana-mana, ya. Semoga sesi ini boleh bermanfaat dan kita bertemu lagi besok di Indonesia Edu Webinars bersama Revo dan kawan-kawan GEG, Google for Education dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.